Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas cara untuk mengerjakan studi kasus yang bisa kita gunakan Excel. Nah, data yang disediakan seperti ini, kita mengerjakan super kredit Sukamaju. Nah, kita akan mengisi mulai dari jenis kendaraan, kemudian harga pokok, angsuran per bulan, hingga total bayar dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disediakan. Nah, kita juga disiapkan tabel bantu atau tabel referensi yang bisa kita pakai untuk mengisi tabel isian ini. Ya, di sini tabel bantunya dia disusun menggunakan tabel vertikal. Oke, langsung saja bagaimana caranya untuk mengerjakan. Yang pertama, ketentuannya adalah jenis kendaraan diperoleh dengan pembacaan tabel referensi menggunakan sel kunci nomor kredit. Nah, ingat bahwa sel kunci atau sel acuan itu selalu berada pada tabel utama kita atau tabel yang sedang kita pergunakan. Nah, untuk mengisi tabel yang seperti ini, untuk mengisi data yang begini, karena kita sudah disiapkan di sini, sudah disiapkan berupa database-nya, maka kita bisa mempergunakan fungsi HLOOKUP atau VLOOKUP. Nah, tetapi karena tabel bantunya atau tabel referensinya tersusun menggunakan tabel vertikal, maka untuk mengisi jenis kendaraan, kita bisa mengisinya dengan menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, dengan ketentuan, dengan aturan, kita tuliskan sama dengan VLOOKUP, ya. Kemudian lookup value. Lookup value itu artinya adalah sel acuan atau sel kunci. Nah, ingat sel kunci selalu berada pada tabel utama kita atau tabel yang sedang kita isikan. Dan pastikan kita memilih kunci ini juga harus ada datanya pada tabel referensi, ya. Kemudian kita beri tanda pemisah. Selanjutnya kita seleksi tabel bantunya atau tabel referensinya. Nah, karena kita memilih nomor kredit sebagai sel kuncinya, berarti pada sel referensinya pun, tabel referensinya pun, kita harus memilih melalui nomor kredit juga. Dalam hal ini adalah kode sampai pada kendaraan. Ya, jangan lupa setelah kita seleksi, ini wajib diabsolutkan. Jadi harus langsung menekan tombol F, ya, atau kalau misalnya F4 tidak berfungsi, maka gunakan Fn F4. Nah, selanjutnya kita gunakan tanda pemisah. Selanjutnya di sini ada keterangan nih, ada keterangan call index none, artinya adalah posisi kolom keberapa yang akan kita ambil. Nah, ingat hitungannya mulai dari wilayah seleksi. Kita memulai seleksi tadi melalui kode. Berarti hitungannya adalah 1, 2. Berada pada kolom ke-2. Kemudian kita pilih ada keterangan range lookup di sana. Range lookup itu ingat hanya ada true atau false, 0 atau 1. Ya. Kita bisa memilih angka 0 di sini atau menuliskan 0 dengan tujuan supaya data yang kita ambil itu adalah data yang sama persis. Oke, sehingga di sini sudah menghasilkan sebuah nilai. Ya. Oke, nah nilainya sudah sesuai ya. Jadi untuk jenis kendaraan di sana sudah menyesuaikan. Jadi isinya sudah menyesuaikan dengan data referensinya. Ya. Oke, kemudian untuk harga pokok. Nah, harga pokok dari ketentuannya diperoleh dari pembacaan tabel referensi dengan data acuan jenis kendaraan. Sebenarnya untuk mengisi harga pokok ini kita bisa memilih acuannya, yang memilih sel kuncinya, bisa menggunakan nomor kredit atau bisa juga menggunakan jenis kendaraan. Nah, namun karena jenis kendaraan di sini sudah kita isikan, berarti kita bisa memilih salah satu itu, bisa nomor kredit atau jenis kendaraan.
Tetapi kalau misalnya jenis kendaraan belum terisi, maka kita harus menggunakan nomor kredit sebagai kuncinya. Nah, kalau memang di sini ketentuannya harus menggunakan referensi memakai jenis kendaraan sebagai kunci, maka kita bisa memilih menuliskan VLOOKUP ya, kemudian sel kuncinya menggunakan jenis kendaraan. Ya. Selanjutnya tanda pemisah seperti biasa, kemudian kita seleksinya mulai dari data yang kita jadikan kunci. Ingat, mulai dari data yang kita jadikan kunci. Karena kita sudah memutuskan bahwa jenis kendaraan sebagai kuncinya, maka kita pun memilih melalui kendaraan pada tabel referensinya. Jadi bukan melalui kode lagi, ya, kecuali pada bagian sini, pada bagian G9 ini kita mempergunakan B9 misalnya atau nomor kredit sebagai kunci. Jadi kalau emang menggunakan nomor kredit sebagai kunci, maka kita memilih ini juga pada tabel referensinya mulai dari kode, gitu ya. Jangan lupa diabsolutkan. Nah, kemudian call index 6. Nah, posisi kolom keberapa yang akan kita ambil? Ingat hitungannya mulai dari tabel wilayah seleksinya. Tadi saya menyeleksi mulai dari kolom kendaraan, maka kolom harga itu berada pada kolom kedua. Oke. Kemudian rank lookup-nya kita isikan dengan angka 0. Tutup dan enter. Apabila ketemu dengan tanda seperti ini, tanda pagar-pagar artinya dia hanya kurang lebar saja, ya. Jadi ini bisa langsung kita duplikasi ke bagian bawah. Nah, selanjutnya untuk mengisi angsuran per bulan. Nah, angsuran per bulan diperoleh dari jumlah antara harga pokok dengan biaya administrasi, kemudian dikurangi dengan uang muka yang selanjutnya dibagikan dengan lama kredit dalam bulan. Nah, artinya kita harus menyelesaikan ini dulu nih. Di sini ada penjumlahan, tetapi kemudian ada pembagian yang kita pahami bahwa penjumlahan dan pengurangan itu satu level. Tetapi penjumlahan dengan pengurangan terhadap pembagian itu sudah berbeda level ya. Jadi itu harus dipisahkan. Nah, sehingga pada angsuran per bulan ini kita harus menyelesaikan penjumlahan atau pengurangannya dulu. Ya, berarti ini kita kasih tanda kurung harga pokok ditambah dengan biaya admin dikurangi dengan uang muka, tutup kurungnya, kemudian dibagikan dengan lama kredit. Nah, ingat lama kredit di sini yang kita cari adalah bulannya. Jadi jumlah bulannya karena kita sedang mencari angsuran per bulan. Sedangkan di dalam tabel ini tersebutkan bahwa lama kredit itu dalam tahun. Artinya kita harus membuat lama kredit ini menjadi bulanan gitu ya. Jadi kalau 2 tahun berarti nanti terdeteksi 24, 1 tahun terdeteksi 12 bulan, 4 tahun terdeteksi 48 bulan. Sehingga supaya otomatis begitu, maka ini kita kasih tanda buka kurung, kemudian lama kredit dikalikan dengan 12. Kenapa harus dikalikan dengan 12? Karena kita tahu bahwa 1 tahun itu ada sebanyak 12 bulan. Ya, kemudian kita tutup, kemudian di enter. Nah, sehingga angsuran per bulannya adalah 184.375 rupiah. Nah, bagaimana dengan bunga? Bunga sebesar 2% dari hasil jumlah antara harga pokok dengan biaya admin dikurangi dengan uang muka. Ya, ini hampir sama ya. Jadi sama dengan 2% dikalikan dengan buka kurung harga pokok ditambahkan dengan biaya admin dikurangi dengan uang muka. Tutup, enter. Ya. Nah, kemudian total angsuran per bulan. Total angsuran per bulan hanya penjumlahan ya.
hanya penjumlahan saja angsuran per bulan ditambahkan dengan bunga. Oke, sehingga angsuran per bulannya adalah Rp272.875. Nah, bagaimana dengan bonus? Nah, bonus diberikan dengan syarat jika kredit tidak kurang dari 4 tahun maka 21 in, TV 21 in. Jika lama kredit 3 tahun maka mendapatkan DVD player. Jika kredit kurang dari 3 tahun maka tape recorder. Nah, dari ketentuan ini artinya semua peserta atau semua customer pasti akan mendapatkan bonus. Hanya saja jenisnya berbeda-beda, ya. Sehingga di sini kita perlu mengkonversi dulu. Jadi kita harus bisa mengkonversi bagaimana ketika dari sebuah kalimat ini kita konversi dulu nih menjadi operator. Supaya apa? Supaya mudah nanti pada saat penulisan di dalam rumusannya, gitu ya. Nah, sekarang coba kita cek untuk yang TV 21 inch deh. Dia kan tidak kurang dari 4 tahun. Artinya 4 tahun itu juga termasuk. 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun itu termasuk. Jadi operator yang bisa kita gunakan adalah lebih dari atau sama dengan 4. Ya. Kemudian jika kredit selama 3 tahun, tidak ada pilihan lain, berarti hanya 3 tahun saja. Ini berarti sama dengan 3. Nah, sedangkan untuk yang ini kurang dari 3 tahun, ini kan berarti dianggap selainnya. Ya, kurang dari 3 tahun. Sehingga dengan demikian kita lebih mudah ketika kita mengerjakan pada bagian sini. Ya, pada bagian bonusnya. Nah, pada bagian bonusnya tadi bagaimana rumusannya? Berarti ini bisa kita kerjakan dengan menggunakan fungsi if, ya. Dengan aturan if kemudian logical test. Logical test itu berarti acuannya atau sel acuannya. Nah, sel acuannya di sini adalah berdasarkan lama kredit, ya. Jadi kita mengacu pada lama kredit di sini. Ketentuan pertama, tidak kurang dari 4 tahun. Artinya lebih dari atau sama dengan 4. Ya. Ingat bahwa 4 tahun ini adalah sebuah angka, ya. Jadi angka 2 tahun, 1 tahun, 3 tahun di sini untuk tulisan tahun itu bukan kita tuliskan secara manual, ya. Jadi itu adalah variabel tambahan yang teman-teman masih ingat bagaimana caranya untuk menambahkan variabel berupa huruf tanpa harus merubah tipe data yang sudah ada, gitu ya. Nah, kemudian dari sini jika F9 lebih dari atau sama dengan 4, maka dia akan mendapatkan TV 21 inci. Nah, kemudian masih ada dua nih, masih ada DVD player dan tape recorder. Artinya kita masih membutuhkan satu if kembali, ya. Kemudian kita mengacu lagi pada lama kredit. Ketentuan kedua adalah untuk DVD player harus 3 tahun, artinya sama dengan 3. Maka dia akan mendapatkan DVD player. Ya, DVD player. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Yang lainnya akan mendapatkan tape recorder. Tutup kurungnya sesuai dengan jumlah if yang kita pergunakan, ya. Nah, maka inilah data yang pertama akan mendapatkan tape recorder. Kemudian ada sebanyak 2 orang yang mendapatkan TV 21 inch karena yang 4 tahun itu hanya 2 orang saja, ya. Kemudian bagaimana dengan total bayar? Nah, total bayar di sini diperoleh dengan lama kredit dikalikan dengan total angsuran per bulan
dikalikan dengan 12. Kenapa dikalikan dengan 12? Karena di sini lama kreditnya masih dalam bulan. Masih dalam tahun. Sehingga harus dikalikan dengan 12. Kemudian ditambahkan dengan uang muka dan biaya administrasi. Nah, sehingga di sini bisa kita tuliskan sama dengan buka kurung lama kredit dikalikan dengan 12 dikalikan dengan total angsuran per bulan. Ya, tutup kurungnya. Nah, kemudian ini akan kita tambahkan dengan uang muka dan biaya admin. Berarti uang mukanya ditambahkan, ya, kemudian ditambahkan lagi dengan biaya admin. Nah, sehingga ketemulah total bayarnya jika diakumulasikan selama 2 tahun itu, ternyata untuk yang Siti Mabruroh dia harus membayarkan totalnya sebesar 9.874.000 dari harga aslinya adalah 7,5 juta rupiah. Oke, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan yang ini? Berapa jumlah customer laki-laki yang mengajukan kredit selama 2 tahun? Artinya, ini kita harus mencari berapa jumlah data. Ya. Berapa jumlah data di mana terdapat 2 kategori. Kategori pertama adalah berdasarkan jenis kelamin. Ini jenis kelaminnya yang kita ambil adalah laki-laki. Kemudian yang kedua, kriteria kedua adalah berdasarkan lama kredit, di mana lama kredit yang kita ambil adalah 2 tahun. Nah, karena tugasnya adalah mencari jumlah data, maka di sini kita akan menggunakan fungsi yang namanya COUNTIF, tambahan S. Nah, kenapa harus pakai S, COUNTIF? Karena kriteria yang kita pergunakan lebih dari 1. Dalam hal ini adalah jenis kelamin dan lama kredit. Oke, selanjutnya kriteria rank 1, artinya kita harus mengambil koleksi datanya. Ya. Di situ posisi datanya dari D9 sampai dengan D18. Kemudian kriteria yang kita ambil adalah huruf L, ya, karena laki-laki. Kemudian masuk ke dalam kriteria range yang kedua, artinya berdasarkan lama kredit. Lama kredit ini yang akan kita ambil adalah 2 tahun. Karena dia berupa angka, maka tidak perlu menggunakan tanda ketik, tutup, enter. Sehingga di sini kita bisa mengetahui bahwa ada sebanyak 1 orang yang laki-laki dan mengambil lama kreditnya 2 tahun. Selainnya yang laki-laki itu ada yang 4 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun. Ya. Oke. Demikian juga untuk mencari jumlah wanita yang mengajukan kredit selama 2 tahun. Ini juga sama konsepnya. Sama dengan COUNTIF, tambahan S. Ya, kemudian kriteria rank 1 adalah perempuan, artinya huruf P. Kemudian kita ambil kriteria rank 2-nya adalah berdasarkan lama kredit dan kita ambil hanya 2 saja. Kemudian di enter sehingga ketemulah sebanyak 3 orang. Kita buktikan ada P yang isinya 2, 1 ya, kemudian P lagi 2 ya, kemudian 3. Jadi ada 3 orang wanita, 3 orang wanita yang mengambil kredit selama 2 tahun. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, jumlah total bayar yang mengajukan kredit selama 2 tahun. Nah, jumlah total bayar artinya ini yang akan kita cari adalah nominalnya. Berarti bukan jumlah datanya. Artinya di sini kita harus mengkalkulasikan. Nah, tetapi kalkulasi di sini karena dia ada aturan, ada kriterianya, dalam hal ini adalah lama kredit, maka kita mempergunakan sum if. Ya. Nah, ini pun sum if-nya
tanpa S. Kenapa tanpa S? Karena hanya ada satu kriteria saja, yaitu adalah lama kredit. Oke, kita ambil range-nya. Rank untuk kriteria ya, kita ambil. Kemudian kriterianya adalah 2 tahun dalam hal ini. Kemudian sum rank berarti adalah data yang akan diakumulasikan. Nah, yang akan diakumulasikan adalah total bayarnya. Tutup dan enter. Nah, sehingga totalnya adalah sebesar 39.572.000 rupiah. Kemudian jumlah customer yang mendapatkan bonus TV 21 inch. Artinya ini kita harus mencari jumlah data ya. Jumlah data yang mendapatkan bonus TV 21 inch. Artinya kriterianya apa di sini? Kriterianya adalah berdasarkan bonus. Berarti kita harus mempergunakan fungsi countif. Ya. Kita ambil bonus ya, kemudian kriterianya apa? TV 21 inch. Tutup, enter. Oh, ternyata ada 2. Artinya ada 2 orang yang mendapatkan TV 21 inch. Oke. Jadi itulah caranya ya, caranya untuk menyelesaikan kasus yang seperti ini. Jadi ini studi kasus ini kita bisa memahami bagaimana cara penggunaan fungsi if, kemudian bagaimana cara penggunaan fungsi lookup, VLOOKUP, kemudian bagaimana cara pengaplikasian fungsi statistik. Oke, silahkan dipelajari kembali. Demikian, semoga memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.